Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Ya, selamat datang kembali di channel Pustaka Gema Media bersama saya, Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal pemahaman bacaan dan menulis. Ya, dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis ya. Insya Allah Om akan doakan Mas Bro dan Mbak Sis itu bisa lulus SNBT tahun ini, tahun 2024. Jangan lupa order buku SKS menguasai TPS dan tes literasi sistem kebut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi ini. Nah, buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya. Ya, ini contoh pembaca yang sudah lulus UI, diterima di Ilmu Komputer UI, dan juga ada yang diterima di Manajemen Kebijakan Publik UGM. Insya Allah nanti SNBT berikutnya Mas Bro dan Mbak Sis bisa mengikuti jejak mereka. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembahasan soal pemahaman bacaan dan menulis. Baik, kita lihat soalnya. Soal berikut ini ada 7 kalimat. Di sini ditanyakan penulisan kata kapital pada teks tersebut yang salah itu ada di kalimat berapa? Dan di sini ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Ini langsung Om saja jawab ya. Indeks. Kenapa indeks salah? Indeks itu tulisan yang benar adalah indeks, pakai S di belakangnya. Ini adalah serapan dari bahasa Inggris yang tulisannya pakai X, indeks. Lalu ada juga kompleks. Nah, ini kompleks ini adalah yang bentuk tidak baku. Sedangkan yang bakunya adalah kompleks, pakai S. Ini serapan dari bahasa Inggris kompleks seperti ini. Jadi, kalau yang akhirannya X, ketika diserap menjadi bahasa Indonesia, itu harus ditulis KS seperti ini. Ya, indeks, kompleks, itu harus ditulis pakai KS. Ya, jadi S-nya harus dibawa. Nah, ini contoh lainnya ada yang seperti ini, respon. Ini banyak yang masih salah menulis. Respon itu nggak pakai S. Harusnya ditulis menggunakan S, response. Tulisannya yang benar seperti ini. Ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu kata response. Ya, ini mirip dengan intent. Nah, intent ini tulisan yang salah, harusnya adalah intense. Ini berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu intense. Sehingga polanya, kalau ada yang kata yang awalnya dari NSS seperti ini harus ditulis NS seperti ini ya. Jadi kayak respon, intense. Ya. Ini harus dibuat seperti ini. Lalu berikutnya, ya ini yang juga sering salah. Jadi kalau nulis fase itu jangan pakai PH. Jadi fase ya harus ditulis pakai F, fase. Lalu ada lagi filantropi, ini masih banyak yang salah menulis ini. Yang benar adalah filantropi. Jadi ini adalah serapan dari bahasa Inggris ya. Fase jadi PH itu kalau PH ketika diserap menjadi bahasa Indonesia harus ditulis jadi huruf F seperti ini. Ya, itu penjelasan kenapa indeks ini yang salah. Ini bicara mengenai serapan-serapan kata asing khususnya bahasa Inggris yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita akan bahas opsi-opsi lainnya ya. Kita akan bahas opsi-opsi lainnya. Nah, sekarang ada lagi pengetahuan buat Mas Bro dan Mbak Sis, ini ada kode mata uang. Ini ada USD. Ini banyak yang cek. Jawabannya C. Ya padahal ini benar. Karena USD ini adalah kode mata uang. Ya, biasanya USD ini untuk United States Dollar, MYR ini untuk Malaysia Ringgit, IDR Indonesia Rupiah, GBP ini Great Britain Pound Sterling, JPY Japanese Yen. Nah, ini adalah kode mata uang. Ya, ini sudah benar ya. Lalu berikutnya, kalau kuartal, ya kuartal ini adalah diserap dari kata quarter, yaitu artinya 3 bulanan. Jadi kalau 1 tahun itu ada 4 kuartal, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Karena apa? 12 dibagi 3, hasilnya 4. Maka ada 4 kuartal. Nah, itu penjelasan dari Om Dodi seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal lain. Nah ini ya, di soal bicara mengenai kata sambung. Ya, Om akan jelaskan kata sambung
dari opsi-opsi ini. Nah, saya mulai dari kata dengan demikian. Nah, ini frasa ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kesimpulan atau hasil dari suatu uraian atau argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Ini dengan demikian. Lalu berikutnya, oleh karena itu. Frasa ini digunakan untuk menyatakan suatu sebab atau alasan. Kata sambung ini menghubungkan sebuah pernyataan dengan alasan atau penjelasan yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, kalau kayak gini harus pakai oleh karena itu. Lalu ada lagi di samping itu. Ini frasa ini digunakan untuk menambahkan informasi tambahan yang tidak langsung berkaitan dengan argumen utama, tapi masih relevan dengan topik yang dibahas. Lalu ada untuk itu. Ya, untuk itu ini frasa digunakan untuk menunjukkan tujuan atau alasan dari suatu tindakan yang akan atau telah dilakukan. Lalu ada kata sambung jadi. Ya, kata sambung jadi itu digunakan untuk menyatakan kesimpulan atau hasil suatu rangkaian pemikiran atau argumentasi. Ya, kata ini sering banget muncul setelah penjelasan atau uraian yang digunakan untuk menunjukkan akibat, hasil, atau kesimpulan dari apa yang diuraikan. Nah, ini fungsi dari kata-kata sambung tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan soalnya? Nah, Anda perhatikan di sini kalimat 7 ya. Kalimat 7 ini yang ada titik-titiknya ini. Kalimat 7 ini tujuannya untuk menyimpulkan atau memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang telah disampaikan kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu khususnya kalimat 6. Ya, frasa oleh karena itu, ya ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Ya, ini frasa ini sering digunakan ya untuk menyampaikan kesimpulan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan argumen atau data yang telah disajikan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kalimat sebelumnya ya, itu hal itu terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah beberapa pekan terakhir. Jadi dari kalimat keempat ini kepercayaan investor meningkat. Kenapa meningkat? Karena indeks harga saham gabungannya dan nilai tukarnya itu naik. Dan ini menjadi momentum perekonomian yang harus terus dijaga. Ya, oleh karena itu, nah ya kan cocok ya. Oleh karena itu dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID tetap harus diutamakan. Maka yang cocok memang adalah kata sambung oleh karena itu. Ya, kalau kita lihat ya pada kalimat ketujuh, ya ini kalimat-kalimat sebelumnya itu memiliki hubungan sebab akibat. Maka kata sambung yang pas itu juga harus sebab akibat, yaitu apa? Oleh karena itu. Maka kita bisa jawab ya, jawabannya adalah yang B. Ya, jadi di sini sekali lagi, ya kenapa harus pakai oleh karena itu? Karena di sini kepercayaan investor naik karena dibuktikan dengan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah yang bagus, dan ini menjadi momentum perekonomian. Sehingga atau oleh karena itu ya, oleh karena itu sehingga, nah itu sama artinya ya. Untuk memulihkan ekonomi, ya upaya menjaga kesehatan masyarakat harus diutamakan. Nah, ini alasannya. Nah, sekarang Om akan menjelaskan lebih detail jenis-jenis kata sambung. Ada 4 di sini ya kata sambung. Ya, yang pertama adalah kata sambung koordinatif. Kata sambung ini menghubungkan dua elemen yang setara atau sejenis, ya seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Ada beberapa jenis kata sambung koordinatif. Contohnya adalah yang pertama kopulatif. Ini kata sambungnya dan, serta, dengan. Nah, atau misalkan ayah membaca koran dan adik menulis. Nah, itu ya, itu contoh yang kopulatif. Lalu ada disjungtif, itu atau, menyatakan pilihan. Ya, saya makan bakso atau saya makan somai, contohnya itu disjungtif. Lalu ada lagi adversatif, tetapi, namun, akan tetapi, sedangkan. Ini menghubungkan dua elemen yang bertentangan atau kontras. Misalkan orang tersebut kaya raya, akan tetapi orang tersebut sangat pelit. Nah, itu contohnya. Lalu ada konklusif. Nah, ini jadi oleh karena itu dengan demikian. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Ini yang jenis konklusif. Lalu berikutnya yang kedua, kata sambung subordinatif. Ya, kata sambung ini menghubungkan dua kalimat di mana satu kalimat itu berbentuk anak kalimat dan bergantung pada kalimat lainnya yang sebagai induk kalimat.
Nah, ini beberapa jenis kata sambung subordinatif itu contohnya adalah yang pertama kausal nih, karena, sebab, oleh karena itu. Ya, ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalkan ya, Budi dirawat di rumah sakit karena kemarin makan sembarangan. Nah, itu contohnya kausal ya, sebab akibat. Lalu ada kondisional, jika, kalau, bila, asalkan. Ini misalkan syarat atau kondisi. Contohnya ya, saya akan diterima di Fakultas Ekonomi UI jika nilai SNBT saya di atas 800. Nah, itu contohnya kondisional. Lalu ada temporal, yang menunjukkan hubungan waktu, konsekutif ya. Konsekutif ini dari bahasa Inggris ya, konsekutif ini sehingga, sampai, hingga, menunjukkan akibat atau hasil. Contohnya apa? Yang konsekutif menggunakan kata sehingga, sampai, hingga. Misalkan pekerja bangunan tersebut bekerja hingga matahari terbenam. Nah, itu contohnya ya. Lalu ada temporal, menunjukkan hubungan waktu. Pekerjaan rumah tersebut dikerjakan ketika siang hari. Nah, itu contohnya temporal. Lalu komparatif, ini membandingkan. Ya, misalkan dia lebih pintar daripada adiknya. Nah, itu contoh ya. Lalu ada lagi kata sambung korelatif. Nah, ini kata sambung ini digunakan secara berpasangan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam kalimat yang seimbang. Contohnya, baik lalu disambung dengan maupun. Entah atau entah di sini ya. Ya. Baik merokok maupun membuang permen karet akan didenda, contohnya. Ya, entah bermain, entah tidur, ya. Pekerjaannya sehari-hari seperti itu, contohnya. Ya, ini lalu tidak hanya tetapi juga. Ya, dia tidak hanya pintar tetapi juga baik. Nah, itu contohnya ya. Yang bentuk korelatif. Lalu ada kata sambung kausal konsekutif. Nah, ini kata sambung ini menghubungkan fungsi kausal yang menyatakan sebab dan konsekutif menyatakan akibat. Nah, ini contohnya sehingga, maka. Misalkan dia terlalu banyak makan asin-asin ya. Ya, contohnya misalkan gini ya, dia terlalu banyak makan makanan yang asin sehingga dia terkena penyakit darah tinggi, contohnya seperti itu. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Nah, ini yang mana nih jawabannya? Pasca longsor ya, pasca longsor seharusnya dirangkai bukan dipisah. Ya, contoh lain adalah pasca sarjana, pasca perang, pasca gempa, pasca sejahtera, dan pasca krisis. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kata yang berbentuk terikat itu harus ditulis rangkai. Nah, kata ini berasal dari kata asing yang diikuti oleh kata dasar. Misalkan contohnya kopilot, adi, adi kuasa, manca, mancanegara, swadaya, narasumber, mahasiswa, prasejarah, pasca sarjana, tunanetra, pro kemerdekaan. Ini harus disambung ya. Lalu anti sosial, kontraproduktif, non profit, multi etnis. Ya, lalu ada subsistem contohnya. Ya, ini juru kunci, ya. Ini peri kemanusiaan, supersonik, ini supranatural ya. Hiperaktif, telewicara, wirausaha, purwarupa. Nah, inter juga sama nih, internasional, intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, purnawirawan. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang harus disambung ya. Nah, sedangkan yang harus dipisah itu contohnya adalah kerjasama. Ini kerjasama harus dipisah, jadi tidak boleh disambung. Tanda tangan harus dipisah, mara bahaya harus dipisah. Ya, ini ya, banyak sekali yang masih salah seperti ini. Nah, ini makanya jawabannya adalah pasca longsor yang A. Baik, ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai mengerjakan soal-soal pemahaman bacaan dan menulis. Ya. Mudah-mudahan nilai Mas Bro dan Mbak Sis itu bisa meningkat dan bisa tembus nilai SNBT UTBK-nya 800.
Nah, jangan lupa order buku menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi. Nah, kalau misalkan video ini berguna, ya silakan Mas Bro dan Mbak Sis share ke teman-teman. Baik, ya saya akhiri ya pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.